Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal huda innaka ala kulli syai'in qadir. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan umatnya hingga hari kiamat. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada tuan rumah Bapak Haji Ino dan Ibu atas semua jamuannya. Saya tahu di balik semua acara ini banyak tangan-tangan yang sangat berjasa, tenaga, pikiran, keuangan dan semuanya dicurahkan demi acara kita, kajian kita malam hari ini. Insya Allah semuanya akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan juga ibu sekalian yang hadir, alhamdulillah kita dipertemukan kembali, dan ini adalah kita sedang ada di bulan Syawal. Setelah sebulan penuh kita berpuasa Ramadan, yang mana daripada puasa Ramadan itu tujuannya adalah apa? La'allakum tattaqun. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Selama sebulan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, yang Allah inginkan dari kita hasilnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa itu arti atau definisi dari takwa? Yang masyhur di kalangan ulama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan manusia. Perintah sholat, ya, zakat, puasa. Ada juga perintah-perintah yang berhubungan dengan manusia. Harus jujur, berbakti pada orang tua, menepati janji, ya, dan sebagainya. Ada juga larangan-larangan yang harus dijauhi. Larangan kepada Allah, jangan syirik, jangan riya, jangan menyekutukan Allah dan sebagainya. Ada larangan-larangan yang sifatnya kepada manusia, jangan berdusta kepada manusia, jangan mengkhianati, jangan menzalimi dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya ingin menitik beratkan pada bagaimana melaksanakan takwa itu dalam satu sisi hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nasnya. Kalau hablum minallah itu juga penting, tetapi ada kalanya pada sisi hablum minan nas, hubungan yang sifatnya horizontal itu perlu kita kuatkan. Jadi kalau bisa dikatakan apa sih temanya malam ini, saya ingin kasih tema malam ini adalah akhlakku adalah ibadahku. Akhlakku adalah ibadahku. Mungkin ada orang yang menyadari bahwa ketika kita berakhlak, ya, memperlakukan orang lain dengan baik itu sebagai ibadah. Tapi ada orang yang kurang menyadari itu bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari ibadah juga. Bahkan akhlak itu ibadah yang sangat luar biasa, yang kadang kurang kita sadari. Dan sebenarnya hadirin sekalian, ada
korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara ibadah kita kepada Allah, ya. Ibadah kita kepada Allah kan sifatnya hubungan yang vertikal, ya. Itu ada hubungan yang sangat kuat dengan bagaimana akhlak kita kepada manusia yang sifatnya horizontal. Maksudnya gimana? Sebenarnya kalau kita ibadahnya benar, ya, kalau kita beribadah kepada Allah dengan benar, itu mestinya melahirkan akhlak yang baik. Maka jadi pertanyaan, kalau ada seseorang, ya, terkenal sebagai ahli ibadah, tetapi akhlaknya kepada sesama manusia, bagaimana dia memperlakukan orang lain, malah akhlaknya buruk, jelek, maka ini perlu dipertanyakan apakah ibadahnya itu benar atau tidak. Bisa jadi tidak benar. Ada sesuatu yang kurang dalam ibadahnya. Mungkin dari sisi niatnya gak ikhlas, atau mungkin dari sisi tata caranya gak benar. Intinya kalau ada ketidakseimbangan atau tidak ada korelasi antara ibadah dengan akhlak, berarti ada sesuatu yang salah pada ibadahnya. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, salah satu kitab karya Imam Al-Bukhari. Kalau kita mendengar nama Imam Al-Bukhari, yang terkesan melekat dalam pikiran kita apa? Sahih Al-Bukhari. Di sini ada juga hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab yang lain namanya Al-Adabul Mufrad. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari semuanya disepakati sahih. Kalau dalam kitab Imam Al-Bukhari Al-Adabul Mufrad ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, ada sebuah hadis yang dinilai oleh ulama sebagai hadis yang sahih atau hasan. Intinya hadis ini adalah hadis yang makbul, diterima sebagai hujjah, argumen, dan diterima untuk diamalkan. Bagaimana hadis tersebut? Hadis ini sangat menarik untuk kita kaji secara mendalam, karena bisa membahayakan kalau kita tidak mempraktikkan hadis ini. Dikatakan bahwa para sahabat pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang sosok ahli ibadah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanah qawwamah sawwamah." Wahai Rasulullah, ada seorang fulanah. Fulanah ini kira-kira laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Bagus, betul. Kenapa disebut perempuan? Kenapa tahu perempuan? Karena pakai tak mabutoh. Betul, fulanah, ya. Kalau laki-laki berarti apa? Fulan. Nah, ada fulanah, seorang perempuan. Ini sahabat gak menyebutkan namanya, ya. Ada seorang fulanah, dia dikenal ya Rasulullah seorang yang qawwamah, artinya rajin sholat sunat tahajud, rajin bangun malam sholat sunat tahajud. Tidak hanya ahli tahajud saja, tapi wanita ini, perempuan ini juga adalah di siang harinya shawwamah, ahli puasa sunnah, ya. Dan dia juga bersedekah, juga sedekah sunnah. Bayangkan, ya, kalau kita mendengar seseorang ahli ibadah, tentu ketika dia disebut sebagai ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tentu otomatis ibadah-ibadah yang wajibnya pun otomatis dia pun menjaga, ya. Sholat wajib lima waktu dijaga, Ramadan juga puasanya dijaga. Dia menambah dengan ibadah tahajud dan ibadah puasa-puasa sunnah. Tetapi ada satu yang disebut oleh para sahabat kepada Nabi, yang dilaporkan pada Nabi tentang kekurangannya. Bayangkan, ini semua ibadah-ibadah yang luar biasa, ya Pak. Luar biasa, yang mungkin kita pun belum tentu seperti itu. Tetapi ya Rasul, kanat tu'li jaroha bilisaniha. Tetapi ya Rasul, lisannya tajam, suka menyakiti tetangganya. Masya Allah, ya. Dari sisi hubungan vertikal dengan Allah luar biasa istimewa. Tapi ada satu akhlak yang disebutkan oleh para sahabat, ya, lisannya tajam, suka menyakiti tetangga. Apa komentar Rasulullah Sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la khaira fiha, nggak ada kebaikannya pada perempuan itu. Hiya finnar, dia akan masuk neraka. Subhanallah, ya, subhanallah. Lalu tidak sampai di sini hadisnya, sahabat pun kemudian menyebutkan lagi, ya Rasulullah, ada fulanah, ada perempuan yang lain. Ini yang lain ya Rasulullah. Dia itu nggak sholat tahajud, tapi dia sholat menjaga wajib 5 waktunya aja. Dia pun nggak puasa sunnah, tapi dia puasa Ramadan yang wajib saja. Dia pun nggak bersedekah banyak, cuma dia tetap bersedekah. Apa sedekahnya dia? Sedekah susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Dan ya Rasul, dia ada tambahannya. Apa katanya? Wa kanat la tu'li ahada minan nas. Dia lisannya tidak pernah menyakiti siapapun. Lisannya nggak pernah menyakiti siapapun. Siapapun yang berinteraksi dengan dia merasa aman, nyaman, tentram, karena dia tidak pernah menyakiti. Dan orang-orang yang berinteraksi dengannya nggak pernah tersakiti oleh lisannya. Jangankan oleh tangannya, oleh lisannya pun enggak gitu. Dia benar-benar menjaga. Apa kata Rasulullah? Komentar Rasulullah, hiya fil jannah, surga. Nah, ini luar biasa ya. Artinya ketika ibadah-ibadah yang hebat itu hubungannya dengan manusia, dengan Allah luar biasa hebat, tapi ketika ada celah akhlaknya yang buruk, muamalahnya yang jelek, cara dia memperlakukan orang lain, tetangganya dengan buruk, terzalimi, tersakiti, semua ibadah-ibadah yang agung itu, tahajud, puasa sunnah, gugur. Jangan heran hadirin sekalian. Kenapa? Bukankah kita pernah mendengar istilah hadis tentang orang-orang yang muflis? Apa orang yang muflis? Bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Bukankah dalam hadis yang muflis itu disebutkan seseorang datang, seorang muslim tentunya ya, datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, pahala hajinya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala a'malul bir, amal-amal kebaikannya. Dia sudah melihat pahala di depan matanya, seakan-akan dia akan selamat. Akan tetapi karena dia akhlaknya buruk kepada orang lain. Bayangkan, sekali lagi saya ulangi, dia membawa pahala-pahala yang hubungannya bersifat vertikal kepada Allah. Tetapi dia syatamahada, dia mencela si fulan, menghina si B, kemudian mendolimi ya, dorobahada, memukul si C, dan seterusnya. Akhlaknya buruk, lisannya buruk, tindakannya buruk, maka orang-orang yang terdolimi ini ngantri. Dia minta keadilan dari Allah, dan di akhirat itu nggak ada tukar balas dengan uang, tapi dengan pahala. Kalau orang yang mendolim ini punya pahala, ya harus dikembalikan atau dibayar ya untuk meridhokan yang pernah terzaliminya dengan pahala. Kalau terus dibagikan kepada orang terzalimi, habis pahalanya, masih ada yang ngantri, maka terpaksa orang-orang yang terzalimi itu dipindahkan dosanya kepada orang yang mendolimi dari neraka. Jadi jangan heran kok bisa Ustaz ya. Karena saya pernah menyampaikan hadis ini di sebuah majelis pengajian juga, pernah ada jamaah nanya, Ustaz kok bisa itu? Apakah hadisnya sahih? Bagaimana orang yang ahli puasa, yang ahli tahajud bisa masuk neraka karena seperti itu? Ya Pak, itu hadisnya dinilai oleh para ahli sebagai hadis yang sahih. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Subhanallah, lisan. Bahkan ketika Rasulullah menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang bahayanya lisan, apakah ya Rasulullah seorang bisa masuk neraka karena lisannya? Wahai yakubban nas illa ala hasaid alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah manusia itu dia terjerumus ke dalam neraka karena akibat lisan-lisan mereka itu? Makanya subhanallah, menjaga lisan ini sesuatu yang luar biasa,
yang kadang kita menyepelekan, ternyata dengan menjaga lisan supaya tidak ada seorang pun yang tersakiti, itu bisa menjadi jalan masuk surga. Seperti perempuan yang tadi, meskipun amal-amal ibadahnya hanya sebatas amal-amal yang wajib saja, amal sunnahnya sedikit, tapi akhlaknya terjaga, tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh lisan, masuk surga. Jadi akhlak itu apa sih? Ya, akhlak itu definisi yang masyhur adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, husnul khuluq huwa kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Sebelum sampai ke sana, sebelum sampai pada definisi akhlak, ya, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan tentang fadilah-fadilah kita memiliki akhlak yang baik, ya. Jadi korelasi antara ibadah dan akhlak itu sangat kuat. Jadi kita perlu untuk meyakini kembali ketika kita berinteraksi dengan orang lain, niatkan dalam hati, inilah ibadah saya. Perlakukan orang lain dengan akhlak yang terbaik yang kita miliki. Bukankah kita pun ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Nah, pertama, di antara untuk memotivasi kita untuk berakhlak yang baik dan untuk meyakini bahwa akhlak ini suatu jenis ibadah yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, sehingga orang tidak mudah meremehkan akhlak. Soalnya gini, ada orang yang ahli ibadah tetapi dia mudah menyakiti orang lain dengan lisannya. Jangan jauh-jauh lah, kepada orang-orang terdekatnya pun ahli ibadah tapi dolim kepada istrinya. Ada nggak? Ada. Mohon maaf. Ada orang yang ahli masjid tapi dia KDRT kepada istrinya. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam ibadahnya, entah dalam niatnya ataupun dalam tata cara ibadahnya. Karena kalau ibadahnya benar dan baik dan diterima oleh Allah, pasti itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Kalau tidak sinkron, berarti ada yang perlu diperbaiki pada ibadahnya. Maka beruntunglah orang-orang yang dikasih akhlak yang baik oleh Allah. Karena apa? Karena akhlak itu memang ada yang dikasih oleh Allah, ya, jibillah sebagai karakter. Sudah memang ada orang yang karakternya ini orang sopan, ya. Ada memang orang yang dikasih karakter oleh Allah bawaannya memang sopan. Tapi ada orang yang memang untuk menjadi sopan itu dia harus takaluf dulu, harus berlatih dulu, yang macam-macam. Sebagaimana rezeki pun kepada setiap orang kalau beda-beda, maka akhlak pun sebenarnya beda-beda dikasih oleh Allah. Tetapi bukan berarti ya udah kita mau dikasihnya seperti Allah, seperti ini oleh Allah, ya udah nggak usah merubah karakter kita yang buruk baik, enggak. Justru Islam menganjurkan untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, di antaranya untuk memotivasi untuk kita memperbaiki akhlak kita adalah beberapa hadis Rasulullah tentang keutamaan akhlak. Yang pertama, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, ana za'imun, aku akan menjamin bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin sebuah istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam posisi yang benar. Praktekan. Kalau misalkan kadang-kadang kita sedang ngobrol dengan teman, kadang-kadang nyerempet hal-hal yang sensitif. Contoh misalkan dalam hal-hal yang agama yang itu adalah furu'iyah atau ikhtilaf ulama. Ya. Mungkin kita tahu ini yang benar adalah pihak saya yang benar sebenarnya karena tahulah dalil-dalilnya. Tapi daripada menyebabkan perselisihan yang panjang, kalau kita meninggalkan perdebatan dengan orang itu, meskipun kita ada di pihak yang benar, ana zaim, kata Rasulullah, aku jamin orang itu akan mendapatkan istana di pinggiran surga. Ini kan bagian akhlak juga, meninggalkan perdebatan, ya. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan,
Dan aku jamin, kata Rasulullah, kalau Rasul yang menjamin, kita nggak usah khawatir. Pasti dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia sedang bercanda. Bercanda itu sebenarnya buruk, ya. Dan kadang-kadang ada orang yang bercanda dengan dusta supaya diketawain. Itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Orang lain terhibur tapi dia terugikan. Kenapa? Dia udah berbuat dusta, dan dusta itu adalah sesuatu yang dosa meskipun niatnya untuk menghibur. Maka kata Nabi, aku akan menjamin sebuah istana bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun tengah bercanda. Dan aku jamin sebuah rumah di atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Kemudian ketika Rasul ditanya apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, Rasul menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tadi, ya, contohnya perempuan yang sedikit ibadah sunnahnya tapi bisa masuk surga dengan akhlaknya yang baik. Kemudian juga ada sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan tidak ada yang lebih berat di timbangan amal kebaikan daripada akhlak yang baik. Kemudian Rasul menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dicintai oleh Nabi, ternyata seperti apa? Orangnya kayak gimana? Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat kelak nanti di akhirat tempat duduknya, kata Nabi adalah ahasinukum akhlaqo, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi itu senang pada orang yang berakhlak baik. Maka ini untuk mengingat diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian, untuk sama-sama kita memperbaiki akhlak kita, meningkatkan akhlak kita. Ketika kita bergaul dengan orang lain, maka sikapilah itu sebagai ibadah, bukan sesuatu yang mengalir begitu saja, tapi yakini bahwa akhlakku adalah ibadahku. Ketika aku memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik, inilah ibadah aku. Inilah yang aku harapkan aku bisa masuk surga dengan jalan akhlak yang baik. Nah, lalu apa gambaran akhlak yang baik itu? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, akhlak yang baik itu pondasinya 3. Kaful adha. Yang pertama, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia memiliki karakter. Pondasi pertama, senantiasa menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Orang lain yang bergaul dengannya aman, tidak tersakiti. Berarti kita harus menjaga lisan dan sikap kita supaya tidak menyakiti orang lain, supaya lisan kita tidak memfitnah orang lain, supaya lisan kita tidak menggunjing orang lain, supaya lisan kita tidak mengadu domba, supaya lisan kita tidak menyinggung orang lain, supaya sikap kita tidak menyinggung orang lain, supaya perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Kaful ada, menahan dirinya. Kemudian yang kedua apa? Wabadlun nada. Tidak hanya sekedar menahan diri, yang kedua dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, entah dengan hartanya, sedekahnya, ya, menolong orang lain, memberikan pinjaman, ataupun dengan tenaganya, ya, ataupun dengan pikirannya, ataupun dengan nasihatnya, ataupun dengan sekedar doanya, ataupun dengan senyumnya. Wabadlun nada. Dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi yang pertama, pilar pertama, dia menahan diri dari berbuat menyakiti orang lain. Yang kedua, setelah itu dia tingkatkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebisa dia, semampu dia. Dan yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Dia senantiasa berwajah ceria. Maka orang yang pasang muka angker, ya, pasang muka bermuram duja, itu kata Hasan Al-Basri itu berarti akhlaknya belum baik. Maka sesuatu yang sederhana, ya,
tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi subhanallah, masya Allah, Islam itu luar biasa. Hal yang sederhana dalam pikiran manusia itu ternyata sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Sekedar senyum saja kepada saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi pada senyum-senyum ini gimana? Bagus ya, masya Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Sekedar memperlihatkan wajah yang sumringah itu pun sudah kebaikan dalam pandangan Allah yang jangan kamu remehkan. Karena apa? Kita tidak tahu dari arah mana Allah masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Allah itu menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Allah menyembunyikan ridhonya pada amal-amal kebaikan. Apa tujuannya? Supaya orang tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Bisa jadi dalam kebaikan yang kecil, disitulah adanya ridho Allah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya pada kemaksiatan. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Supaya orang-orang takut melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Takut kalau ternyata pada kemaksiatan yang kecil itu, di sanalah adanya murka Allah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di kalangan manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak meremehkan sesama manusia yang lainnya. Meskipun dalam pandangan manusianya, zahirnya dia lebih rendah dari kita, bisa jadi orang yang diremehkan itu adalah di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, jadi itu ya, 3 hal itu adalah fondasi kita memiliki akhlak yang baik. Lalu apakah bisa ya akhlak itu diusahakan? Tadi kan disebutkan bahwa Allah itu ngasih akhlak seperti ngasih rizki. Tidak sama ya. Dalam satu keluarga pun ya, saudara-saudara kita rizkinya kan beda-beda ya. Termasuk karakter saudara-saudara kita pun pasti beda-beda. Anak-anak kita lah lihat, karakternya pasti beda-beda. Itu sudah Allah setting seperti itu. Nah, lalu bagaimana ada orang yang dikasih oleh Allah, dia diberi tabiat, misalkan sudah bawaannya dia lebih sabar, ada orang yang bawaannya dia cepat marah, bagaimana? Itu apakah bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan latihan. Kalau kita mau bukti, nih Bapak Ibu sekalian, bukankah kita pernah melihat dan ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari, binatang buas, harimau itu bisa dijinakan kalau dia dilatih. Harimau yang liar, yang buas, yang muftaris, yang berbahaya, tapi kalau dia dilatih, dia bisa dijadikan hiburan di tempat sirkus dan sebagainya. Kalau hewan saja yang tidak memiliki akal dan hati bisa dirubah sifatnya seperti itu, maka apalagi manusia yang dikaruniai akal dan hati dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki akhlak, untuk bisa merubah akhlaknya. Jadi gak ada alasan, saya memang udah begininya begitu, saya mau udah karakternya begini, ya udah gini aja. Itu berarti orang tidak mau berubah. Padahal merubah akhlak itu sesuatu yang mungkin. Bahkan ada ulama mengatakan wahabil al-munabih, kalau kita ingin merubah suatu akhlak itu ya usahakan dalam 40 hari. Contoh gini, misalkan ya ada seseorang punya kebiasaan cepat marah, maka sebenarnya jemaah sekalian kita itu perlu menilai diri kita. Ya, saya ingin misalkan kita introspeksi pada diri kita, coba pikirkan satu akhlak yang terburuk yang ada pada diri kita masing-masing apa, yang itu mendesak untuk dirubah ya.
mungkin saya cepat marah, atau mungkin saya gampang tersinggung, atau mungkin saya pendendam, atau mungkin saya gak mudah memaafkan orang, atau mungkin saya pelit, atau mungkin saya pendengki. Apa saja yang paling mendominasi jiwa kita, itu pasti beda-beda tiap orang yang kita hadiri. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, sebenarnya dalam kita muhasabah itu kita dianjurkan untuk mencari, ya, menelisik dalam diri kita akhlak-akhlak apa yang buruk yang perlu kita perbaiki. Bahkan beliau mencatatkan kalau bisa 20 sifat terburuk kita apa gitu ya. Mungkin itu terlalu banyak. Kita satu aja, ya. Nah, satu itu kita prioritaskan untuk kita rubah. Berapa lama temponya? Kata Imam Wahab bin Al-Munabi 40 hari deh. Jadi ambil contoh, misalkan saya seorang yang gampang marah, maka saya harus melatih selama 40 hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih santun, tidak mudah gampang marah. Bagaimana caranya? Maka saya harus membaca beberapa keterangan tentang buruknya marah dan pahala menahan marah. Ini beri satu contoh kasus ya. Nah, Bapak bisa mengingat sebuah hadis Nabi yang sangat besar fadilahnya. Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Jadi kalau kita bisa menahan amarah kita, maka jaminan kata Rasul adalah surga. Kalau bisa ini hadis ditulis dalam kertas atau di kaca gitu kan, jangan marah maka bagimu surga. Jadi kalau mau marah itu, wah, tertahan gitu baca kertas itu. Zaman dulu itu ada seorang khalifah, ya, beliau punya kebiasaan buruk dan beliau minta kepada salah satu menterinya, tolong catat sebuah kata-kata hikmah yang bisa menahan akhlak buruk saya. Jadi ketika raja atau ya pemimpin saat itu, pemimpin Islam sebenarnya, saya lupa lagi namanya, ketika dia akan timbul sifat buruknya, menterinya langsung ambil kertas itu, mereda dia baca itu. Nah, itu buat kita juga bisa gitu kan. Nah, selama 40 hari evaluasi itu kata beliau, insya Allah akan berubah ya. Dan dari awalnya takalluf dulu, berusaha dulu, maka kemudian nanti akan menjadi takhalluk, menjadi akhlak yang baik. Jadi mas sekalian, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ketika setelah kita berpuasa Ramadan sebulan penuh, maka manifestasi dari takwa salah satunya adalah kita berakhlak yang baik kepada sesama kita. Karena ibadah yang baik tentu pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau ternyata ibadah yang kita lakukan ternyata akhlak kita masih buruk, berarti perlu kita khawatir. Jangan-jangan ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi kita semua, dan juga untuk lebih bersemangat dan meyakini bahwa berakhlak yang baik, berinteraksi yang baik dengan sesama muslim orang lain itu dalam Islam itu bukan suatu hal yang sederhana dan sepele, tapi itu suatu ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Silakan yang mau. Iya. Mohon dijelaskan. Saya pernah dengar akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa itu? Masya Allah, ini luar biasa. Jazakallahu khairan. Luar biasa. Iya. Iya, pertanyaan. Orangnya juga. Jadi pernah ada seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah murid sahabat. Bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, berikanlah kabar kepadaku, beritahu aku bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus pertanyaan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ataqra'ul Qur'an? Apakah kamu baca Al-Quran? Ya, harus baca Al-Quran. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha,
kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan, apa yang Al-Quran puji, maka Rasul melakukan itu. Contohnya apa? Misalkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, dalam surat Al-A'raf. Ambillah sikap pemaaf sebagai akhlakmu, maka Rasul pun bersikap pemaaf. Kemudian misalkan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, maka Rasul pun menjadi orang yang berbuat baik, bahkan terdepan dalam kebaikan. Jadi apa yang Al-Quran puji, apa yang Al-Quran suruh, maka Rasul menghiasi diri beliau dengan seperti itu. Dan apa yang Al-Quran larang, apa yang Al-Quran cela, maka Rasul menjauhkan diri dari hal seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan akhlaknya Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat dalam surat Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat ke-11 itu, ya, yang mana orang-orang yang berakhlak dengan akhlak seperti itu, maka ganjarannya adalah surga Firdaus. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, ternyata orang-orang yang akan mewarisi surga terindah, surga tertinggi, surga Firdaus itu, ya dari awal ayat qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ternyata kalau kita perhatikan itu susunan antara ibadah kepada Allah yang sifatnya vertikal dan akhlak yang baik kepada manusia yang sifatnya horizontal. Perhatikan ayatnya. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu pertama orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang salatnya, ibadah kepada Allah, salatnya khusyuk di dalam salat. Tapi ternyata tidak hanya Allah merinci sifat-sifat ibadah kepada Allah saja, tapi juga akhlak manusia. Yang kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Ini kan akhlak. Jadi maksud daripada akhlaknya Rasul Al-Quran adalah seperti itu. Dan ini saya tambahkan juga, ada sebuah ucapan dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau ditanya, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah Isa alaihissalam, dari mana Anda mempelajari akhlak yang baik? Dari mana Anda belajar tentang akhlak yang baik? Maka beliau mengatakan, aku melihat pada setiap orang itu ketika dia melakukan akhlak yang baik, maka aku menirunya. Dan aku melihat ada orang-orang yang melakukan akhlak yang buruk, maka aku menjauhinya. Jadi dia, Nabi Isa itu bisa belajar menerapkan akhlak yang baik dari menilai orang. Oh, ketika dia berlaku baik pada orang lain, nyaman, orang yang disikapinya merasa nyaman, maka dia pun meniru akhlak yang baik itu, bahkan lebih baik daripada orang tersebut. Ketika beliau melihat pada orang yang lain perlakuan sikap yang buruk pada orang yang lainnya, maka dia memandang, oh ini akhlak yang buruk, menyebabkan orang lain merasa tersakiti, terzalimi, tidak merasa nyaman, maka dia pun menjauhi akhlak tersebut. Jadi kita pun bisa belajar seperti itu, ya. Karena pada intinya kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, maka kita pun perlu perlakuan orang lain dengan baik. Tetapi ya, ketika tadi misalkan dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahwa senyum kita kepada saudara kita itu berpahala sedekah, itu ternyata hadirin rahimakumullah, itu tidak disyaratkan bahwa pahala sedekah itu jadi kalau orang yang kita ajak senyum harus balas senyum kita. Maksudnya gimana? Gini, kita kan kadang-kadang bertemu sama orang, kita ingin mempraktekkan hadis Nabi, berakhlak yang baik, kemudian kita tersenyum pada orang tersebut. Kan tidak semuanya orang yang kita ajak senyum balas senyum kita, kan? Ada yang malah kita senyum malah dia malah pasang wajah muram, pasang wajah marah atau gimana. Mungkin ada masalah di hatinya atau ada masalah di keluarganya, kita nggak tahu lah, kita senudon. Kan? Gimana nih? Saya udah senyum sama dia, tuh dia malah kebalas senyum saya, dia malah pasang muka masam dan sebagainya gitu kan. Ya udah, ya sudah kan, nggak apa-apa. Apakah jadi pahala sedekahnya? Tetap jadi, karena pahala sedekah senyum itu tidak disyaratkan orang yang kita ajak senyum balas senyum kita. Ya biarin saja, mungkin lu sedang sakit gigi atau gimana gitu ya,
Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Tanya? Yang lain? Kalau tidak ada, ya silakan Pak Wahyu. Boleh nggak nih itu kalau baik nanti Ustaz, terima kasih kajiannya apa tausiahnya hari ini. Sebenarnya saya mau membuat sedikit pernyataan Profesor Fray Shihab. Beliau mengatakan seluruh umat manusia di muka bumi ini boleh tidak bersepakat dalam banyak hal kecuali satu, akhlak. Ini mengindikasikan kita juga agama kita itu agama yang bagus. Nah, Nabi tidak ada juga pernyataan Nabi tidak dikirim kecuali untuk memperbaiki akhlak. Betul. Dan kita juga tahu bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Berarti kita jatuh pada satu kesimpulan bahwa agama Islam sebenarnya agama akhlak. Jadi saya juga menyimpulkan pada dalam diri saya, kita harus berakhlak baik. Kalau nggak berakhlak baik, maka cek lagi agama kita apa. Betul. Itu yang selalu saya ingat dalam kepala saya. Oke, kita kembali lagi tadi ke Adabul Mufrad. Itu sejalan dengan Al-Baqarah 83, di mana di situ diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Tapi uniknya di situ habis menyembah Allah Taala, ada beberapa perintah untuk berbuat baik pada kerabat. Kemudian wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Uniknya itu betul-betul kata yang baik dulu, baru mendirikan sholat. Ini mengindikasikan bahwa akhlak kepada manusia itu seperti yang diutamakan, Ustaz. Luar biasa, betul. Ini bagaimana pandangan Ustaz? Bagus, luar biasa. Dari tambahan dari Ustaz Wahyu. Betul, yang pertama, akhlak itu adalah universal. Akhlak itu universal, dia itu tidak memandang agama. Sebenarnya dia itu sesuatu yang disepakati oleh semua manusia, betul, universal akhlak. Iya, yang kedua, tadi disampaikan wa qulu linnasi husna. Katakanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Perhatikan. Di sini Allah enggak mengatakan katakanlah kata-kata yang baik lil mu'minin, enggak. Wa qulu linnas, kepada manusia. Allah enggak mengatakan wa qulu lil mu'minina husna. Katakanlah kata-kata yang baik pada orang mukmin saja, atau wa qulu lil muslimina husna. Katakanlah kata-kata yang baik itu pada orang Islam aja, enggak, tapi wa qulu linnas husna. Berarti manusia mencakup mukmin, kafir dan sebagainya. Masya Allah. Jadi betul bahwa agama itu akhlak. Bahkan kalau bicara tentang tasawuf ya, kan kadang orang-orang ingin belajar tasawuf, tapi itu apa sih? Ada seorang ulama ahli tasawuf namanya Abu Bakar Al-Kattani. Dia mengatakan at-tasawuf khuluq, faman zada fi khuluqihi faqad zada fi tasawufihi. Tasawuf itu dia adalah akhlak. Siapa yang akhlaknya lebih baik dari kamu, berarti tasawufnya lebih baik daripada kamu. Meskipun dia nggak baca kitab Ihya Ulumuddin misalkan, meskipun dia nggak bertarekat, tapi kalau akhlaknya lebih baik daripada orang yang bertasawuf, bertarekat, itu hakikatnya lebih bertasawuf daripada orang yang bertasawuf. Ini seperti itu, ya. Maka ada hubungan yang sangat kuat lagi, ya, bahwa tidak hanya agama. Lebih spesifik, Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Perhatikan nih. Orang yang paling sempurna imannya, iman itu urusan lahiriah atau batiniah, Pak? Batiniah. Rukun iman kan ada 6 ya. Pertama iman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari akhirat, 6 takdir. Ya, berarti ini kan iman dalam hati, keyakinan. Dalam bahasa lain, iman itu adalah akidah, betul nggak? Bukankah iman kepada Allah itu adalah akidah kita kepada Allah dengan sifat, asma dan sebagainya? Maka sebenarnya kalau imannya lurus alias akidahnya lurus, itu harus bagus juga akhlaknya. Kalau ternyata akidahnya lurus menurut pengakuannya, tetapi akhlaknya buruk kepada sesama muslim,
Ini berarti pengakuan akidahnya perlu diperhatikan, perlu dipertanyakan. Karena akidah yang lurus, akidah yang benar, iman yang sempurna, itu pasti sesuai dengan akhlak yang baik. Itu saja dari saya, karena waktu udah mau mulai bisa juga. Saya cukup dari sini sampai sini saja. Kita tutup dengan satu lagi ada? Silakan. Iya. Iya, tadi nanya lagi. Iya, wait, oke. Nggak serius. Iya. Oh, wait. Ustaz, Oh iya. tapi kalau mau dipotret sholat, kita sholat. Enggak apa-apa. Ini Iya, iya. iya, kebetulan saya salah satu syarat lulus sahur saya itu juga waktu itu presentasi tentang akhlak. Memang kita kalau secara klasik itu sepertinya penjelasan tentang akhlak itu terdistorsi. Maksudnya menjadi bagian dari adab, dari ghibah, dari interaksi. Padahal kalau akhlak itu sebenarnya semuanya. Makanya tadi penting. Makanya ibadah kita bagaimana kepada tetangga itu juga ibadah. Karena prinsipnya kita hidup ini, drama kita ini ibadah. Ya. Akhlak itu uniknya dari bahasa Arab berasal dari kata khalaqa. Khuluq, ya, khalaqa. Jadi ada 3 interaksi. Ma baina al-khaliq wal makhluk. Jadi itu dia akhlak antara al-khaliq dan makhluk. Di tengahnya akhlak. Dan akhlak itu kalau Quran bilang Allah menjadikan Rasulullah itu dari akhlak yang terbaik. Itu Quran bilang. Tadi Ibunda Aisyah bilang akhlak Rasulullah itu, apakah Anda membaca Al-Quran? Bala, saya baca Quran. Berarti Quran itu sendiri akhlak. Dan Rasulullah itu sendiri akhlak. Ini akhlak teoritis, ini akhlak praktis. Jadi, iya. Jadi, kalau saya kesimpulkan, akhlak itu sebenarnya prosedur. Prosedur aja. Kita sebagai muslim, bagaimana menjalankan prosedur. Karena sholat itu juga akhlak. Puasa juga akhlak. Semuanya yang kita lakukan itu, apabila sesuai prosedur, itulah dia akhlak. Jadi ketika kita apply akhlak itu, makanya itu kita terbaik. Mau imannya, mau ibadahnya, kita terbaik. Mungkin tambahan sedikit karena kita mau sholat, karena sebenarnya panjang. Bagus sekali. Ini berarti ini ya, namanya hidup gitu ya. Jadi ada tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak. Ini sangat luar biasa. Saya sangat senang, bagus sekali. Berarti ini bagus lah ya. Dicerna dengan baik. Iya, dicerna dengan baik. Bagus. Itu pertama. Saya ingin tambahkan juga. Nggak apa-apa, santai aja sholatnya juga ya. Santai aja. Nah, tadi dibilang bahwa akhlak itu dari kata khuluq. Nah, ingin saya sampaikan. Jadi manusia itu kan ada sisi zahiriyahnya, ada sisi batiniyahnya. Uniknya dalam bahasa Arab, sisi zahiriyah, lahiriah itu disebut khalqun. Ya, kha, lam, sukun, qaf, khalqun. Adapun sisi batiniyah, dalamnya itu akhlak disebut khuluqun. Sama enggak hurufnya? Sama-sama. Kha, lam, qaf. Bedanya apa? Harokatnya. Allahu Akbar. Khalqun itu sisi lahiriah, khuluq sisi batiniyah. Seakan-akan manusia itu punya dua bentuk. Bentuk lahiriah adalah khalqun, ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang biasa, ada yang wajah kayak gitu. Itu khalqun, bentuk lahiriah. Ada khuluq, itu bentuk batiniyah, akhlak kita. Nah, ada ulama mengatakan kalau khalqun kamu, lahiriah kamu enggak indah, maka indahkan khuluq kamu, akhlak kamu, batiniyah kamu. Kalau khalqun kamu sudah indah, maka tambahkan keindahan dengan khuluq kamu. Jangan sampai terhimpun dua keburukan. Udah mah rupamu jelek, akhlakmu busuk. Waduh, itu mah ada cilaka teh ya menurutnya. Nah, yang kedua Bapak, yang saya sampaikan unik. Betul kata Bapak. Rasul itu tahu nggak? Rasul adalah manusia yang paling ganteng
Dalam sebuah syair Al-Busiri dikatakan, seakan-akan Rasul itu, ini bahasa syair ya, seakan-akan ketampanan fisik Rasul itu seakan-akan beliau pesan sendiri kepada Allah, pingin hidung kayak gini, pingin kayak gini. Itu bahasa syair. Ketampanan Rasul sangat terkenal dalam sejarah. Kemudian kedermawanan Rasul terkenal, ya. Nasab beliau, ya, silsilah keturunan beliau adalah orang yang mulia, sangat terkenal dalam sejarah. Tapi Allah nggak muji ketampanan Rasulullah, Allah nggak memuji nasab Rasulullah, keturunan Bani Quraisy yang sangat terkenal. Tapi apa yang Allah puji dalam Al-Quran? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Wah, senang nih hidup nih, ya, ngaji kita ini yang nih hidup. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang mulia, yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Silakan nanti yang mau tanya. Ya boleh bertanya, boleh pendapat boleh ya. Ini nggak mesti harus bertanya, boleh berpendapat boleh. Nanti ada tanggapan insya Allah supaya lebih hidup dan lebih nambah lagi ilmunya insya Allah. Jadi kalau bicara tentang akhlak ya Ustaz, waktu di zaman Rasul itu kan ada namanya sahabat Nuaiman ya. Nuaiman itu kan akhlaknya itu ya kita tahu lah, ngeselin, malas, pernah ngejual temannya, kemudian ngebunuh, menyembelih sapi, menyembelih unta, tamunya Rasulullah. Tapi dengan keadaan Nuaiman itu dia bisa bikin Rasulullah itu senyum, happy. Gimana sih tanggapan Pak Ustaz mengenai perilakunya si Nuaiman itu? Iya, Nuaiman ini sahabat yang unik zaman sekarang. Beliau suka baca kayaknya. Masya Allah, rohnya luas. Beliau sahabat yang unik, jahil ya. Tapi Rasul malah senang sama dia. Jahil jahilin orang gitu. Tapi uniknya Rasul senang sama dia, merasa terhibur. Bahkan ketika Nuaiman mengatakan, siapalah saya nggak berharga, kan? Enggak, kata Rasul, kamu sangat berharga dalam pandangan Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Lalu apa rahasianya dari Nuaiman ya? Itu memang saya pun belum menelisik secara jauh ya, tentang sosok pribadi beliau. Tapi mungkin ini ya, wallahu a'lam, ada satu sisi yang mana tadi kan disebutkan dalam riwayat itu Nuaiman sosok yang bisa nyenengin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Gak tahu bagaimana Rasul senang sama dia. Dari segi fisiknya beliau itu bukan orang yang tampan atau gimana, biasa-biasa aja. Tapi kan ada kalanya orang itu dia itu biasa-biasa secara fisiknya, tapi kok kalau ada dia kita jadi senang gitu, merasa nyaman. Siapa kalau di sini ya? Kok kayak apa? Ya gitu lah ya. Jadi merasa senang, terhibur. Nah, Rasul merasa terhibur dengan sosok beliau ya. Mungkin dari segi akhlaknya, mungkin dari segi tolaqatul wajhinya, mungkin Nuaiman ini sosok orang yang ceria periang gitu ya. Kalau datang dia suasana jadi hidup gitu kan, seperti itu. Sehingga Rasul sangat menghargai beliau radhiyallahu anhu ya. Itu pun mungkin dari sisi akhlaknya yang menonjol dari Nuaiman. Allah. Baik, saya kira cukup ya, sampai di sini dulu, kita tutup dengan doa. Ada? Oh boleh, silakan. Silakan, Masya Allah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا. اللهم اجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهب لنا من لدنك مغفرة وأجرا عظيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.